Misteri Batu Hajar Aswad. Pemirsa, tentu kita pernah mendengar kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun kembali Ka'bah. Ia pun memenuhi perintah itu dibantu putranya Nabi Ismail alaihissalam. Saat hampir selesai mengerjakannya, Nabi Ibrahim alaihissalam merasa ada yang kurang pada Ka'bah. Kemudian ia memerintahkan putranya, "Anakku, pergilah engkau mencari sebuah batu lagi yang akan aku letakkan di Ka'bah sebagai penanda bagi manusia." Nabi Ismail alaihissalam mematuhi perintah ayahnya. Ia pergi dari satu bukit ke bukit lain untuk mencari batu yang paling baik. Ketika sedang mencari, malaikat Jibril datang pada Nabi Ismail alaihissalam dan memberinya sebuah batu yang cantik. Dengan senang hati ia menerima batu itu dan segera membawanya untuk diberikan pada ayahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam pun gembira dan mencium batu itu beberapa kali. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya pada putranya, "Dari mana kamu peroleh batu ini, anakku?" Nabi Ismail alaihissalam menjawab, "Ayahku, batu ini aku dapat dari yang tidak memberatkan cucuku dan cucumu." Nabi Ibrahim alaihissalam mencium batu itu lagi dan diikuti juga oleh Nabi Ismail alaihissalam. Begitulah, sampai saat ini banyak yang berharap bisa mencium batu yang dinamai Hajar Aswad itu. Umar bin Khattab pernah menyampaikan bahwa Rasulullah SAW sendiri pernah menciumnya. Saat Umar bin Khattab berada di hadapan Hajar Aswad dan menciumnya, ia berkata, "Demi Allah, aku tahu bahwa engkau hanyalah sebongkah batu. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu." Hadis riwayat Muslim 228. Perlu diketahui bahwa Hajar Aswad adalah batu yang diturunkan dari surga. Asalnya, batu itu berwarna putih seperti salju. Namun karena dosa manusia dan kelakuan orang-orang musyrik di muka bumi, batu tersebut akhirnya berubah menjadi hitam. Rasulullah SAW bersabda, "Hajar Aswad turun dari surga. Batu tersebut begitu putih, lebih putih daripada susu. Dosa manusialah yang membuat batu tersebut menjadi hitam." Hadis riwayat Tirmizi 877. Hajar Aswad dahulu berbentuk satu bongkahan, namun dalam perjalanan sejarahnya batu ini telah mengalami banyak peristiwa. Batu ini pernah hilang dan pecah. Kementerian Urusan Keislaman, Wakaf, Dakwah, dan Penyuluhan Kerajaan Arab Saudi dalam situsnya memberikan detail sejarah peletakan kembali Hajar Aswad ini sebagai berikut. Hajar Aswad pernah dipendam di sumur Zam-Zam ketika Bani Bakar bin Abdi Manaf bin Kinanah bin Khaizan bin Khaza'ah mengusir keturunan Zurhum dari Mekah. Amir bin Harits bin Madhah al-Jurhumi keluar membawa dua patung emas kepala rusa dan Hajar Aswad. Kemudian dipendam di sumur Zam-Zam, lalu mereka berangkat menuju Yaman. Namun, pemendaman Hajar Aswad di dalam sumur Ka'bah tidak bertahan lama, karena seorang wanita dari Khaza'ah memberitahukan kepada kaumnya bahwa dia melihat orang Zurhum memendam Hajar Aswad di sumur Zam-Zam. Kemudian mereka meletakkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Hal ini terjadi sebelum pembangunan oleh Qusay bin Kilab. Setelah Mekah dikuasai oleh suku Karamitah di bawah pimpinan Abu Tahir Al-Karmuti, mereka membantai 1.700 orang di Masjidil Haram. Mereka merampas harta orang-orang dan perhiasan Ka'bah, merobek-robek kiswah penutup Ka'bah, merampok benda-benda berharga dalam Ka'bah, melepas pintu Ka'bah dan memerintahkan pula untuk mengambil talang emasnya. Pada tanggal 7 Zulhijjah tahun 317 Hijriah, Abu Tahir Al-Karmuti menduduki kota Mekah dan mencopot Hajar Aswad dari tempatnya secara paksa. Abu Tahir memerintahkan Jakwar bin Ilaj untuk mencopot Hajar Aswad dan membawanya. Setelah itu dia melakukan kebiadaban dengan membunuh orang-orang yang sedang tawaf, iktikaf, dan sholat. Mereka membawa Hajar Aswad ke negerinya. Sejak itu, tempat Hajar Aswad kosong. Orang-orang yang tawaf hanya meletakkan tangannya di tempatnya saja untuk mendapatkan berkahnya. Akhirnya, Hajar Aswad dikembalikan ke tempatnya pada hari Selasa tanggal 10 Zulhijjah tahun 339 Hijriah. Tepat setelah 22 tahun Ka'bah kosong dari Hajar Aswad. Dikisahkan oleh sebagian orang bahwa pada saat penjarahan Hajar Aswad,
Orang-orang Karamitah terpaksa mengangkut Hajar Aswad di atas beberapa unta. Punuk-punuk unta sampai terluka dan mengeluarkan nanah. Tetapi ajaibnya, saat Hajar Aswad dikembalikan, hanya membutuhkan satu tunggangan unta saja, tanpa terjadi hal-hal aneh dalam perjalanan. Pemirsa, Hajar Aswad memang merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari Ka'bah. Ia menjadi tanda awal dan akhir dari ritual tawaf. Ia juga merupakan salah satu situs suci Islam yang paling bisa dilihat, disentuh, serta dicium. Bahkan sebelum berdirinya peradaban Islam, Hajar Aswad telah menjadi sebuah pilar suci bagi masyarakat Arab saat itu. Sedangkan mencium Hajar Aswad hukumnya adalah sunnah dan bukan merupakan rukun haji atau wajib haji. Akan tetapi hal tersebut disunnahkan bagi yang mampu dan yang tidak berat untuk melaksanakannya. Saat ini dikarenakan padatnya jemaah haji, terkadang untuk mencium Hajar Aswad sangat sulit dan memberatkan. Oleh karena itu, jika seseorang meninggalkannya, maka hajinya tetap dianggap sah. Jika tidak mampu mencium Hajar Aswad, maka cukup dengan melambaikan tangan dari jauh sambil membaca takbir. Dari Ibnu Abbas dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak melambaikan tangan kepada apapun kecuali kepada Hajar Aswad. Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, dan umat Islam sedunia yang melaksanakan haji atau umroh menghormati Hajar Aswad dengan cara menciumnya. Hajar Aswad adalah tempat dimulai sekaligus akhir bagi mereka yang melaksanakan tawaf, baik tawaf wajib maupun sunnah. Sebagian ulama berpendapat bahwa berdoa di area Hajar Aswad termasuk tempat yang mustajab. Hajar Aswad akan memberikan kesaksian pada hari kiamat bagi siapapun yang telah menghormatinya. Rasulullah SAW bersabda mengenai Hajar Aswad, "Demi Allah, Allah akan mengutus batu tersebut pada hari kiamat, dan ia memiliki dua mata yang bisa melihat, memiliki lisan yang bisa berbicara, dan akan menjadi saksi bagi siapa yang benar-benar menyentuhnya." Hadis riwayat Tirmizi 961, Ibnu Majah 2944, dan Ahmad. Salah satu hal yang masih menjadi bahan perdebatan para ilmuwan adalah tentang jenis batuan Hajar Aswad itu sendiri. Ada yang menyebutnya termasuk batu basal, yang lain mengatakan batu agate atau akik. Ada juga kaca alami atau yang paling populer adalah batu meteoroid. Mereka berpendapat berdasarkan hipotesisnya pada atribut fisik dan juga laporan dari ahli geologi Arab. Nah, pemirsa, itulah sejarah dan keutamaan misteri Hajar Aswad. Bagi umat Islam, ini merupakan suatu tanda kebesaran Allah yang tidak kita ragukan lagi. Hal yang harus kita luruskan adalah mencium Hajar Aswad adalah bagian dari ibadah sebagaimana kita wukuf di Arafah, bermalam di Musdalifah, dan tawaf keliling Ka'bah. Kita mencium Hajar Aswad dan menyentuhnya atau memberi salam padanya, itu semua adalah bentuk ibadah pada Allah dan bukan berarti menyembah batu tersebut.